Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami orang berdosa. Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk nyawa-Mu. Maka kami yang harusnya binasa kami diselamatkan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk Roh-Mu yang kudus, yang menolong hamba mengurapi hamba, menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Biarlah Engkau hadir berbicara pada kami Tuhan, dan kami boleh dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang jahat tidak boleh ada di tempat ini. Dengarkan suara saya setan-setan. Semua yang jahat tidak boleh ada di sini. Kami menolak kehadiran yang jahat di dalam nama Yesus. Hanya Roh Allah yang kudus, malaikat-malaikat Tuhan, Tuhan Yesus sendiri hadir berbicara kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan syukur dan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan beri kesempatan lagi melalui pengurus MJM untuk menyampaikan firman. Dan pada pagi hari ini kita membahas tentang menangis. Bapak Ibu Saudara juga yang dari rumah streaming, kapan terakhir kali kita menangis? Coba tanya di sampingnya, kapan terakhir menangis? Ada banyak penyebab menangis. Yang benar adalah bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Menangis karena penyesalan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau menangis putus pacar itu tunggu dulu ya. Menangis karena hal-hal yang sifatnya itu kepentingan diri sendiri. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengoreksi kita semua. Nah, kita buka dari Yohanes pasal 20. Masih dalam seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Tapi kita baca ayat 15 saja. Injil Yohanes 20 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria di sini adalah Maria Magdalena karena ada beberapa Maria di dalam Perjanjian Baru secara khusus. Dan pengalaman dari Maria yang kita baca itu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Maka tidak heran ketika dia mengalami kesedihan mendalam, maka dalam ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kehilangan Maria, kesedihannya membuat ia tergerak untuk datang ke kubur dan ia menangis. Maka Maria Magdalena, kalau kita lihat dari latar belakang hidupnya, dalam Markus pasal 16 dikatakan Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat. Dia punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan.
Tuhan Yesus datang, tahu dia sedang terikat. Dan 7 roh jahat diusir dari diri Maria Magdalena. Maka tidak heran dia menangis. Pengalaman pribadinya. Tuhan itu, ia buat sesuatu dalam hidupku. Ia lepaskan aku dari ikatan. Dan dikatakan dalam Lukas pasal 8, Maria, ada juga Yohana, ada Yohana di sini ya. Lalu kemudian ada Susana, ada juga Oma Susana di sini. Mereka adalah perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Dan uniknya mereka melayani dengan kekayaan mereka. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Yesus. Saya mau melayani engkau. Uniknya Tuhan Yesus hanya memanggil 12 murid yang semuanya adalah laki-laki. Tapi mereka mengalami jamahan Tuhan. Maka Maria Magdalena terkenal dekat dengan Tuhan. Dia bersama-sama dengan Yesus sampai di Golgota. Hatinya itu terpaut kepada Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan. Ia mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, saya bersyukur karena orang tua saya adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tinggal di lingkungan yang nyaman di tempat ini. Tapi saya tidak sering menangis. Tapi ketika Tuhan tolong saya, Tuhan lawat saya di dalam keterikatan saya dengan dosa. Saya tidak akan lupa tanggalnya, 8 September 2017. Tuhan lawat saya. Di situ saya mulai sering menangis di hadapan Tuhan. Lagu-lagu yang saya nyanyikan tentang kebaikannya, tentang kasihnya, itu membuat hati saya terharu dan keluar lewat ungkapan tangisan. Nah, maka kita mau lihat bagaimana dengan tangisan dari Maria. Mengapa engkau menangis? Kita lihat yang pertama dari tangisan Maria. Perjumpaan ilahi ketika ia menangis. Ayat 12. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi Maria menangis di sekitar kubur itu, bahkan di dalam kubur itu, dan ketika ia sedang menangis, ia mengalami perjumpaan ilahi. Di situ dikatakan 2 orang malaikat berpakaian putih, dan malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maka Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang." Maksudnya jenazahnya itu telah diambil orang, menurut Maria. Dan aku tidak tahu ia ada di mana. Nah, Bapak Ibu, tangisan Maria, kita dapat katakan ini satu tangisan kehilangan. Dan ia mengalami kesedihan. Disitulah Tuhan mengutus 2 malaikatnya untuk bertemu dengan Maria. Maka tugas malaikat ini luar biasa. Mungkin tidak sering dibahas. Tapi malaikat Tuhan itu yang melayani Tuhan ketika dia selesai berpuasa. Malaikat Tuhan itu yang menguatkan Tuhan ketika di Getsemani. Dan masih ada banyak cerita tentang pekerjaan malaikat Tuhan. Termasuk yang menampar Herodes karena sombong, itu malaikat. Jadi kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menguatkan, menghibur. Selain pribadi Roh Kudus tentunya. Tapi juga sama orang-orang yang tidak tahu diri, yang sombong, Tuhan juga bisa memakai malaikatnya untuk membunuh dia.
Dan di sini Tuhan mengutus 2 malaikatnya untuk bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maka Bapak Ibu, ada malaikat yang roh dari sorga yang kita lihat dengan mata rohani yang dibukakan. Tapi juga saya tahu ada malaikat, yaitu orang-orang yang Tuhan utus untuk bertanya kepada kita ketika kita sedang susah. Saya kira kita semua mungkin mengalami itu. Ketika saya mengunjungi satu keluarga yang sedang berduka, anaknya itu teman saya, ibunya baru dipanggil Tuhan. Hari ini penguburan, besoknya itu ada acara pernikahan dari keluarga itu. Jadi habis penguburan mamanya, besoknya pernikahan dari sepupunya. Dan kami bilang, kami datang ya besoknya. Dan pada waktu kami datang, ternyata dia tidak ikut pernikahan. Karena dia bilang, saya sedih sekali, saya kehilangan sekali ibu saya. Dan dia bilang sama kami, sama saya dan Ibu Silvi, kalian ini malaikat Tuhan, datang untuk menguatkan saya ketika saya sedang bersedih. Maka Tuhan bisa mengutus malaikat yang dari sorga untuk menemui Yusuf dalam mimpi, menemui Maria, menemui Zakaria. Tapi juga Tuhan bisa memakai malaikat yang dalam rupa manusia, maksudnya adalah manusia utusan Tuhan untuk menjenguk kita, untuk melawat kita ketika kita sedang dalam kesusahan. Maka Bapak Ibu, ketika Maria mengalami kesedihan, ia bertanya sesuatu yang normal ya, Tuhanku telah diambil orang. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia harus mati pada hari yang ketiga, dia bangkit. Karena kesedihan Maria, maka dia lupa perkataan firman itu. Makanya dia cari. Dia tidak berpikir sama sekali bahwa Tuhan akan bangkit oleh kuasa Roh Allah, membangkitkan dia dari kematian. Kadang-kadang kesedihan kita membuat kita lupa kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita fokus dengan kesedihan kita, sehingga iman kita ada di bawah kesedihan kita. Maka perkataan firman seperti lupa. Ingatnya kesedihan, kehilangan, itu yang Maria alami. Maka dia bilang, di mana jenazahnya? Di mana dia diletakkan? Maka Bapak Ibu, ketika ia sedang berduka, kalau kita baca dalam ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita boleh menangis. Mungkin kita kehilangan, mungkin kita mengalami kesedihan, mungkin kita mengalami pergumulan. Tapi sekian tahun, paling tidak 2-3 tahun, Maria bersama dengan Yesus, mengiring dia, melayani lewat kekayaannya. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di belakang dia tidak tahu. Dan dia mengira itu adalah penunggu taman. Maka kesedihan itu wajar, kita bisa sedih. Tapi kita harus ingat, kalau kesedihan kita membuat kita tidak lagi peka dengan kehadiran Tuhan, kita bahkan salah mengira, maka itu kesedihan yang harus dikoreksi. Itu tangisan yang harus dikoreksi. Dan disitulah Tuhan Yesus berkata kepada Maria dalam ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu," sekali lagi ya, "mengapa engkau menangis?" Malaikat Tuhan tanya, "Mengapa engkau menangis?" Dan sekarang Tuhan Yesus sendiri tanya, "Ibu, mengapa engkau
menangis. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertanyaannya itu sebenarnya bukan masalah Tuhan tahu sedih apa tidak ya. Tapi alasannya kenapa sampai engkau harus menangis, itu pertanyaannya. Mengapa harus menangis? Maka dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak tahu kehadiran Tuhan. Makanya Tuhan Yesus datang kepadanya. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Bapak Ibu, salah satu karakteristik dari Tuhan kita itu dia menguji. Maka pemazmur katakan, ujilah aku Tuhan. Tapi waktu diuji ternyata tidak semudah itu ya. Sekarang semua mahasiswa, kemarin baru ujian skripsi. Mungkin ada air mata di situ ya. Mungkin ada tangisan. Karena susah dengan berbagai macam kesulitan. Tapi hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, mengapa engkau menangis? Kalau tangisanmu membuat engkau tidak percaya kepadaku, tidak percaya kepada firman-Mu, hentikan tangisannya. Kalau tangisanmu membuat engkau tidak sensitif dengan kehadiranku, hentikan. Karena tangisanmu itu tidak memberikan jalan keluar. Nah ini pergumulan habis ini ada yang tentamen, ada yang antar semester ya untuk mahasiswa. Ada pergumulan-pergumulan. Sederhana ya semua mahasiswa secara khusus. Kalau tangisanmu itu memberikan jalan keluar, menangislah. Tapi kalau tangisanmu hanya membuat engkau menjadi rendah diri, bukan merendahkan diri, stop. Tuhan Yesus tanya, mengapa engkau menangis? Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Pergumulan kita bermacam-macam. Kadang-kadang kesusahan membuat kita lupa akan firman. Membuat kita lupa akan janji Tuhan. Lalu kita menangis. Tangisan yang bukan didasarkan atas iman, atas belas kasihan, atas pertobatan dan lebih kepada diri sendiri, itu Tuhan koreksi di sini. Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Dan ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, dalam ayat ke-15, sama juga Maria menjawabnya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat apa? Mengambil itu kan berarti kayak ngambil barang. Jadi dia berpikir, yang mau dia lihat itu adalah jenazah. Seperti ini adalah benda yang saya mau ambil, saya mau selamatkan, saya mau rempah-rempai dan segala sesuatu. Ini pikiran manusia, terbatas. Nah inilah yang kita harus akui, kita sering alami Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang Tuhan izinkan adalah pelajaran iman. Pelajaran rohani. Belajar untuk andalkan Tuhan. Tapi kita melihatnya benda. Jenazah. Tuhan mau kita melihatnya secara rohani. Kita ada di dunia. Kita hidup sebagai interaksi sosial manusia dengan manusia. Tapi jangan lupa kita warga negara sorga. Warga negara sorga, cara memandang masalah harus seperti firman, seperti apa yang Tuhan mau. Bukan sebatas yang kita mau, yang kita pikirkan. Maka saya bertemu dengan seseorang, dia mengalami kesedihan yang mendalam karena 2 anggota keluarganya dipanggil Tuhan dalam waktu dekat, dalam waktu yang sempit. Dan ketika saya dengar ceritanya, lalu saya berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba setan muncul dari orang itu. Dan saya kaget. Setan bilang, saya ini roh kesedihan.
Wah, saya baru tahu nih, masalah jiwa, sedih, bisa ditunggangi setan. Kenapa sedih? Karena kehilangan. Bolehkah kita sedih karena kehilangan? Tentu saja, namanya kita manusia, kehilangan. Tapi kesedihan orang percaya harus didasari pengharapan. Harus didasari iman. Saya akan berjumpa lagi dengan saudara yang saya kasih. Kesedihan yang mendalam, artinya apa bedanya kita dengan Petrus? Memikirkan apa yang kita pikirkan, bukan yang Tuhan pikirkan. Malah Petrus bilang, enyahlah iblis. Maria Magdalena, Tuhan koreksi, mengapa engkau menangis? Tangisanmu bukan berdasarkan iman. Nah inilah Bapak Ibu, yang saya temui dalam pelayanan, setan memanfaatkan luar biasa, mencari kesempatan. Dalam kesedihan kita, dalam pergumulan kita, dia ambil kesempatan, termasuk lewat kesedihan kita. Maka saya punya teman, dia kehilangan bapaknya. Meninggal, dekat sekali sama bapaknya. Lalu dia cerita sama saya, Pak Semi, hari ini bapak saya dikubur, malamnya waktu dia mau tidur, dia bilang begini, Papa, saya rindu sama Papa. Papa bisa gak datang malam hari ini tidur sama saya? Ini Papa meninggal kemarin. Maka dia bilang, Pak Semi, saya kaget sekali. Bapak saya itu datang. Waduh. Sedih, kehilangan, doanya salah, tangisannya itu tidak tepat. Karena ujungnya minta supaya orang yang sudah mati datang. Maka saya bilang, ya yang datang itu bukan papamu, meskipun menyerupai papamu. Dia adalah setan-setan yang mau menipu engkau. Maria Magdalena tidak sampai kepada setan. Tapi Petrus, dia memikirkan, Tuhanku tidak boleh disalib. Tuhan langsung koreksi dia dengan keras. Enyah kamu iblis. Pikiranmu itu bukan pikiran Tuhan. Nah ini Tuhan sedang koreksi kita pada pagi hari ini. Kita sedih saya kira normal ya. Kita bisa kehilangan, kita bisa mengalami kesedihan. Tapi kalau terlalu jauh, kiranya firman Tuhan pagi ini mengoreksi. Kalau hanya putus pacar ya enggak usah terlalu bersedih lah. Alasan-alasan yang sebenarnya itu biasa tapi kita buat luar biasa. Karena apa? Karena terlalu banyak nonton drama. Jadi hidupnya yang harusnya sungguh-sungguh kita main-main. Yang harusnya biasa saja kita buat wow, didramatisirkan. Maka saya bilang sama anak teater I3, kalau lagi main teater, kamu drama sedrama-dramanya. Buat yang paling menyentuh semua yang kita. Tapi kalau sudah selesai teater, jangan bawa teater ke asrama. Nanti banyak persoalan di sana. Maka kita harus tahu Bapak Ibu. Itulah Tuhan mengoreksi Maria Magdalena. Maka dia pada ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya. Nah ini penting ya. Maria. Menarik Tuhan Yesus tidak panggil Ria. Dan saya perhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara dan juga pengalaman baik orang-orang yang bersaksi maupun saya pribadi. Tuhan tidak pernah panggil saya Semi. Yang panggil Semi itu Bapak Ibu dan mahasiswa. Jarang saya dipanggil Pak Selumiel kecuali lagi acara-acara begini. Tapi kalau Tuhan memanggil saya itu dengan nama lahir saya. Selumiel, anakku, hambaku. Maria. Kapan Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan? Disebutkan nama. Kalau dipanggilnya itu disebutkan Erda harus bilang, ini Tuhan atau setan? Karena Erda itu bukan namamu, makanya saya panggil dia Ernawati. Erda singkatan dari Ernawati Dai.
dipanggil namamu. Nama yang diberikan dari lahir untuk engkau pegang itu. Maka bersyukurlah namamu yang mudah, tapi juga bersyukur namamu yang susah diucapkan. Kayak saya ini susah. Selumelnya susah, tak kaliwangnya apalagi. Tapi sekarang saya bersyukur. Dulu saya protes sama Pak Mami, kok susah amat ya namaku ya, diketahuan terus sama teman-temanku soalnya. Lalu diplesetin jadi macam-macam. Tapi sekarang saya bersyukur, artinya luar biasa. Lalu juga agak bangga ya bisa nulis bahasa Ibraninya gitu. Maria. Ketika Maria sedang menaruh cara pikirnya, pola pikirnya, kesedihannya di atas firman, di atas iman, maka Tuhan bilang, Maria, bangun, jangan menangis, salah kamu menangisnya. Maka saya harap juga hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin sedang sedih itu normal. Tapi pertanyaannya, apakah engkau perlu menangis? Apakah engkau perlu mendalami itu? Kalau itu terpusat hanya pada diri sendiri, saya kira tidak usah berlarut-larut. Secukupnya. Jangan sampai Tuhan panggil Ernawati. Kenapa menangis? Mana Ernawati? Maria. Dan Maria ketika mendengar namanya dipanggil, dia berpikir, ini suara yang pada waktu sebelum kesalib, suara yang aku dengar dengan telinga jasmaniku. Sekarang telinga rohaniku terbuka. Tuhanku Yesus, dia memanggil aku. Sebut namaku, Maria. Maka Tuhan memanggil Samuel. Di mana Samuel di sini? Tuhan memanggil Petrus. Tuhan memanggil nama kita. Betapa berbahagianya Bapak Ibu. Kalau nama kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan kita dipanggil Tuhan ke surga ya. Lain kalau itu. Dan ketika Maria mendengar namanya dipanggil. Lalu ia menjawab, Rabuni. Artinya guru. Arti lainnya itu adalah master, tuan. Rabuni. Ini suara Rabuni. Ini suara my master. Ini suara my Lord Jesus Christ. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di tengah kesedihan, Tuhan panggil nama kita. Karena dia mau koreksi dan mau hibur kita. Maka Bapak Ibu, istilah Rabi muncul sebanyak 17 kali dalam Perjanjian Baru. Dan 1 kepada Yohanes Pembaptis, 16 kepada Yesus. Nah menariknya, ada referensi yang saya baca, Rabi dan Rabuni itu ada perbedaan. Meskipun secara literal artinya sama. Maka kebanyakan para murid, Nikodemus, bahkan Yudas, Nathanael, memanggil Yesus Rabi. Tapi hanya ada 2 tokoh Alkitab yang memanggil Rabuni. Itu adalah Maria Magdalena dan orang buta di Yeriko. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu dia merespon yang lain, ya Rabuni. Ternyata istilah Rabi itu lebih umum. Satu penghormatan kepada orang guru, tuan, di antara orang Yahudi, bahasa Aram ini. Tapi Rabuni itu katanya lebih mendalam lagi. Dari pergumulan, dari mengalami kebutaan, dari mengalami kehilangan. Dia tidak hanya panggil Rabi, tapi dia bilang, Rabuni. Ini kedekatan dengan Tuhan. Ada kalanya kita panggil Rabi. Tapi juga ada masanya kita panggil Rabuni. Maka di situ Tuhan Yesus menjawab ayat 17. Kata Yesus kepadanya. Ini jawaban yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, perjumpaan ilahi baik oleh para malaikat, oleh Tuhan Yesus sendiri dialami oleh Maria Magdalena. Dan kemudian kita lihat yang kedua,
peneguhan ilahi dalam tangisan Maria ayat yang ke-16. Dan ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ketika saya merenungkan bagian ini, kenapa Maria tidak, Tuhan larang dia memegang tubuh Tuhan Yesus? Karena Maria tubuh jasmani, Yesus tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Tapi uniknya tubuh rohani bisa makan. Maka Tuhan bilang sediakan roti dan ikan. Jadi saya bilang, Tuhan, di sorga selain puji-pujian, kita dengar engkau berbicara, kayaknya kita juga makan. Tapi saya nggak tahu ada B2 nggak di sana. Tapi kita makan karena kita dibilang perjamuan, feasting with the Lord. Satu meja dengan dia. Saudara bisa bayangkan, satu meja, saya hanya bayangkan berapa panjangnya mejanya itu. Kalau semua orang percaya, makan dengan Tuhan. Maka di situ Tuhan bilang, jangan sentuh aku. Maksudnya adalah nanti ada waktunya engkau sentuh aku. Dan kita tahu itu dalam kekekalan. Makanya saya sudah punya cita-cita, kalau nanti ke sorga, pasti pertama Tuhanku yang memberikan nyawanya kepadaku. Saya akan peluk dan sembah dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku orang berdosa, Tuhan selamatkan. Aku jauh, Tuhan panggil, Selumiel, di mana kamu? Aku tersesat, Tuhan panggil, Selumiel, kembali. Sekarang aku bertemu dengan engkau muka dengan muka. Itulah pengharapan kita. Nanti ada waktunya kita dalam tubuh roh, tubuh kemuliaan, Yesus dalam tubuh kemuliaan, kita bisa saling menyentuh satu sama lain. Itulah adelphos, itulah saudara, filia di dalam kerajaan Allah. Tapi pada waktu itu belum. Lalu kemudian ayat 17. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan jamah saya sejak tahun 2017 secara khusus, saya mulai mendalami arti kata Bapa, kata Allah. Ini mungkin panjang untuk dijelaskan, tapi itu maksudnya itu adalah satu penghormatan kepada Elohim, kepada Theos. Kita hormat kepada dia, kita takut kepada dia, kita tersungkur di hadapan dia, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, sujud di hadapannya. Kita katakan, kudus, kuduslah engkau, yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Itu satu penghormatan antara umat Allah dan Allahnya. Lalu Bapa itu satu kedekatan antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa kita. Konsep ini sudah ada dalam Perjanjian Lama, tapi Tuhan Yesus sempurnakan, jelaskan khususnya dalam Injil Yohanes. Maka Tuhan Yesus katakan kepada Maria, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Maka kepada semua, khususnya para mahasiswa ya, pelajaran-pelajaran mata kuliah, doktrin engkau pelajari, itu penting sekali. Untuk membuat kita memahami, mengenal siapa Allah kita, siapa Bapa kita. Dan itu harus diikuti dengan relasi. Karena di sini Tuhan katakan, Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Maka Tuhan memanggil dia Maria. Dan Tuhan katakan, pergi kasih tahu kepada saudara-saudaraku, Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, juga mahasiswa yang saya kasihi, dalam pergumulan-pergumulan, kadang-kadang kita menaruh pergumulan kita di atas dasar iman, di atas kebenaran, di atas keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan lupa, Bapamu adalah Bapakku, Allahku adalah Allahmu. Artinya itu satu pribadi, yaitu merujuk kepada Bapa di sorga.
Maka itu yang saya katakan, Bapakku, Allahku. Ini satu kedekatan. Ini satu hubungan yang mendalam. Maka saya bilang kepada orang-orang yang baru saya layani atau baru bertobat, baca Injil Yohanes. Supaya engkau mengerti, kekristenan itu bukan hanya sekedar aturan-aturan keagamaan. Itu adalah hubungan antara kita dengan Bapa kita. Hubungan antara kita dengan Allah kita. Makanya Paulus mengutip dari Perjanjian Lama. Kita adalah anak Bapa di sorga. Anak laki-laki dan anak perempuan. Coba saudara lihat kanan kiri, pastikan dia laki-laki dan pastikan dia perempuan. Kalau laki-laki penampilannya harus laki-laki. Kalau perempuan penampilannya harus perempuan. Maka dalam kerajaan Allah yang setengah-setengah, setengah laki, setengah perempuan, mohon maaf, tidak diterima, tidak sah. Bapak di surga hanya bilang, kalau panggil Pak Binus bukan Pak Binus ya, Albinus, anakku laki-laki. Logos, Firman, anakku laki-laki. Saya suka panggil Pak Logos, karena namanya Pak Firman. Bapak Ibu, inilah sukacita Maria. Namanya dipanggil. Dan Tuhan Yesus ingatkan, ini doktrin proper theology Allah tentang Bapa. Dan dalam bagian ini, Tuhan Yesus mau juga mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan susah, ini aku. Habis ini aku akan pergi kepada Bapakku, tapi aku akan mengirim Rohku untuk menuntun, memenuhimu, memimpinmu, menghiburmu. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, orang Kristen bisa susah, ya bisa. Kita jadi orang bisa sedih itu bisa. Tapi tidak berkepanjangan. Apalagi ujungnya mau bunuh diri. Ada mahasiswa yang mau bunuh diri di sini? Saya yakin tidak ada ya. Kalau ada yang mau bunuh diri, segera harus didoakan. Karena berarti tidak ngerti Allahmu, Allahku, Bapakku, Bapakmu. Tidak tahu Rohku di situ apa. Ia yang menghibur, ia yang menuntun kita. Kita jangan takut, jangan ragu. Pak, saya nggak punya uang. Oh ya. Lalu berikutnya apa? Tapi saya punya Allah. Saya punya Bapa yang perhatikan kebutuhan saya. Amin. Pak, belum ada pacar. Jadi, saya punya Allah, saya punya Bapa. Ya, nanti dia yang berikan sama kamu. Tidak usah takut. Pak, saya nggak ada pekerjaan. Pak, saya tidak tahu habis ini mau apa. Dekat sama Allahmu, dekat sama Bapamu. Dia akan tunjukkan, rohnya akan bekerja. Dia akan berbicara kepadamu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Maka kalau kita adalah anak-anak Bapa di sorga, kita adalah anak-anak Allah berdasarkan Yohanes 1 ayat 12. Maka apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita takutkan? Tidak ada. Pemenang itu tidak pernah kalah sama ketakutan. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Maka saya tahu ketika Tuhan menjamah saya terus jaga hubungan dengan Tuhan. Saya tidak akan takut, tidak akan. Saya tidak mau mengikuti kekhawatiran, mungkin khawatir ada juga ya. Tapi sampai takut tidak akan. Karena saya tahu, Allahku Allahmu, Bapakku Bapamu. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus ragu? Kenapa saya harus tidak percaya? Dan itulah, ketika Maria mendengarkan itu, maka ada satu tekad dan satu kesaksian dalam ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, ini dia ya, aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, tidak semua kita mendapat vision tentang Tuhan. Mungkin orang-orang tertentu Tuhan berikan, Tuhan datang dalam mimpi atau datang dalam penglihatan. Tapi bukankah iman itu melihat meskipun tidak kelihatan? Maka meskipun tidak pernah kita melihat Tuhan secara vision, tapi percaya, Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia sertai kita. Jangan khawatir
burung-burung saja dipelihara, yang di ladang saja dipelihara, rumput-rumput saja dipelihara. Kenapa engkau harus khawatir, Maria? Kenapa engkau harus takut? Tuhan Yesus menguatkan dan dia bersaksi, dikatakan, aku telah melihat Tuhan. Tuhan memanggil namaku. Tuhan berbicara meneguhkan aku. Dan Tuhan menolong aku bangkit. Karena aku tahu yang ku cari, ternyata dia sedang berbicara kepada aku. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, juga Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah, semua mahasiswa yang saya kasihi, saya sedih hanya kalau orang tidak mau taat firman. Saya sedih, mungkin saya kalau kehilangan saya juga bisa sedih. Saya berduka kalau ada orang yang tidak mau bertobat. Maka bagi para mahasiswa di tempat ini, tangisan saya untuk kalian, supaya kalian sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu alasan sedih yang tepat. Tapi saya tidak mau sedih, saya tidak mau menangis karena pergumulan, karena kekhawatiran, tidak. Saya tahu Allah Bapakku, Rohnya yang kudus, firman-Nya, itulah yang harus saya pegang untuk saya boleh menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Setelah ini kita akan antar semester. Dalam pelayanan-pelayanan, roh setan mengancam segala sesuatu. Tapi kita jangan takut, asal engkau dekat dengan Tuhan. Bagi para mahasiswa ini, pelayanan-pelayanan di YPI 3 saya tahu ke depan ini akan luar biasa. Tapi Tuhan mau seperti Maria. Kita menangisi jiwa-jiwa harus. Kita menangis karena kebaikan Tuhan harus. Kita menangis karena ada orang yang masih mengeraskan hati. Kita menangisi dia supaya dia dijamah Tuhan. Tapi kalau tangisanmu membuat imanmu menjadi kerdil, tangisanmu membuat engkau tidak percaya, tangisanmu menghalangi engkau untuk menilai secara rohani, stop. Itu bukan jalan keluar. Cari Tuhan, doa, berpuasa, menangis, meratap di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan pada waktunya Tuhan akan bilang, nama kita dipanggil. Dan kita bisa menyaksikan, aku telah melihat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Dalam sikap doa Bapak Ibu, semua mahasiswa, juga yang di rumah. Mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Adakah di antara kita yang mengalami seperti Maria? Kesusahanmu, pergumulanmu, kehilanganmu membuat engkau tidak percaya. Membuat engkau ragu-ragu. Tangisanmu itu dasarnya tidak percaya. Tangisanmu itu dasarnya tidak yakin kepada firman. Maka hari ini Tuhan mengoreksi. Dia panggil namamu. Dan bilang jangan takut. Jangan ragu-ragu. Tuhan mau untuk kita percaya kepada Dia. Karena tidak percaya itu adalah dosa. Takut itu dosa Bapak Ibu. Hari ini Tuhan koreksi kita. Maka pada pagi hari ini, siapa di antara kita, engkau sedang mengalami kesedihan, engkau mengalami putus asa, mungkin ada tangisan keluar, tapi engkau disadarkan Tuhan, ternyata itu tidak tepat. Dan engkau rindu Tuhan melawat, memanggil namamu. Silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Ini saya Tuhan, saya sedang seperti Maria. Tolong saya Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Bapa, tolonglah kami semua
Mungkin kami sudah menjadi pengikut Kristus sejak lama. Tapi ketika ada pergumulan, kami mundur, kami takut, kami khawatir, kami tidak percaya. Kami tidak bisa lagi melihat secara rohani. Tapi hari ini Tuhan memanggil nama kami. Anakku, jangan tidak percaya. Firman telah berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku akan tolong, aku akan tuntun. Jangan ragu. Jangan khawatir. Dan jangan usahakan dengan caramu. Biarlah aku bertindak untuk tolong engkau. Tolong kami semua Tuhan Yesus. Supaya kami tidak ragu, kami tidak khawatir. Kami tidak takut. Karena kami tahu engkau beserta kami. Meskipun kami tidak melihat engkau secara jasmani. Tapi in the spirit, you are with us. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami percaya meskipun kami tidak melihat engkau secara jasmani. Tapi engkau hadir dan nyata. Dan kami bisa katakan, aku telah melihat Tuhan.